Oke, Gitu. oke. Kalau kita lihat di sini ya, kita juga punya polling responden tentang pemerintahan Ahok yang setahun kemarin ini 83% puas. Ada beberapa polling juga yang sudah dilakukan juga rata-rata di atas 60% nih kalau kita lihat nih di sini. Kemudian juga dianggapnya 66% yakin bahwa duet Ahok dan Jarot pada saat ini bisa mengatasi masalah-masalah DKI Jakarta. Nah, mungkin kalau dari Cyrus Network sendiri juga melihat nggak misalnya prestasi yang sudah dilakukan selama Ahok menjabat maupun juga kontroversinya begitu soal yang selama ini terjadi. Iya, kalau kita bicara Ahok kan kita bicara tentang dua hal. Pertama bicara soal kontroversi, karena Ahok memang orangnya tanpa kompromi. Kalau nggak ada kompromi sama sekali, ya kita akan punya risiko kontroversi karena ada orang-orang yang tidak puas, ada orang yang tidak senang, atau ada orang yang terganggu kepentingannya karena kita tidak mau kompromi. Tapi di lain pihak kita juga melihat dia seorang yang serius bekerja. Walaupun misalnya anggaran APBD tahun 2015 misalnya sempat terganggu dalam tanda kutip, akhirnya disahkan melalui Pergub, tapi cukup banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Walaupun orang sering ribut misalnya soal serapan anggaran, tapi ternyata dengan serapan anggaran tidak begitu tinggi, sungai-sungai bisa dinormalisasi. Mungkin lebih dari 70% sungai sudah dinormalisasi. Itu sebabnya sampai hari ini kita tidak menemukan berita banjir yang signifikan gitu. Oke. Kalaupun ada yang mengeluh banjir malam-malam, tapi pagi harinya sudah nggak ada gitu. Ya, genangan itu Mas namanya Mas. Ya. Nah, dan kami ini akan tampilkan beberapa pernyataan ini dari tokoh-tokoh yang akan berlaga tentunya di pemilihan gubernur DKI Jakarta atau dikira-kira akan berlaga seperti Ridwan Kamil yang tadi sudah saya katakan akan berfokus kepada Kota Bandung, PR-nya juga masih banyak dan mengapresiasi jika ada yang menyebut namanya. Nah, selain Ridwan Kamil, ini juga ada Haji Lulung. Katanya pasti menang kalau melawan Ahok, yakin Pak Lulung. Kalau pasti menang ini memang trending topik banget sih kalau ada hashtagnya Pak Lulung. Tapi mungkin kalau berlaga dengan Ahok kita harus lihat nanti ya. Tantowi Yahya, Ketua DPR Partai Golkar yang menyatakan seperti seorang politisi sangat diplomatis, diberi mandat harus melakukan kalkulasi politik secara cermat. Kalau maju sebagai gubernur, calon gubernur harus menang. Sementara kalau dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sendiri menyatakan semakin banyak calon semakin bagus kok, ini menandakan demokrasi di Jakarta berjalan dengan baik. Oke, kita lihat bagaimana respon dari netizen menanggapi soal bursa calon survei ini. Ada yang memilih Johan Budi yang dulu menjadi salah satu capim ya dari KPK. Kemudian pertarungan gubernur diharapkan hanya ada 2 calon begitu ya untuk lebih memudahkan agar lebih seru. Aduh, nanti jangan-jangan kayak pilpres lagi benar-benar terbelah begitu DKI nanti nih. Oke, jangan sampai ya, kita harapkan juga ini jadi pemilu kada yang damai. Oke, kita akan bahas soal bursa calon gubernur DKI Jakarta. Oke, memang masih 1,5 tahun lagi untuk pemilu kada di DKI ini. Tapi kita lihat, ini siapa tokoh yang paling populer untuk menempati kursi DKI 1. Kita lihat ini adalah survei yang dikeluarkan oleh Cyrus Network. Ada nama Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, dan juga ada Basuki Cahayapurnama tentunya sebagai gubernur DKI Jakarta incumbent. Nah, ini soal tokoh yang paling disukai. Coba kalau kita lihat dari survei berikutnya ini elektabilitas keterpilihan. Masih Basuki Cahayapurnama yang menempati posisi tertinggi di sini. Kemudian diikuti Ridwan Kamil yang memang juga sudah disebut-sebut, tapi dari Ridwan Kamil sendiri menyatakan bahwa tidak, saya lebih pengen di Bandung. Tapi ya, namanya juga politisi ya. Hari ini ngomong apa, besok juga bisa berganti. Kemudian ada nama Tantowi Yahya yang juga ikut dalam elektabilitas, dan Haji Lulung. Siapa yang tidak ingat Haji Lulung atau Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ini juga kami tim Selamat Pagi Indonesia berkesempatan begitu untuk berbincang-bincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarot Saiful Hidayat. Pemirsa, sarapan bersama tokoh pagi ini menghadirkan orang nomor 2 di DKI Jakarta. Ada Pak Jarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur kita, warga Jakarta. Pak Jarot, terima kasih loh saya udah boleh ke rumah Bapak ikut sarapan. Ibu Happy, makasih banget. Sama-sama. Pak Jarot, kalau kita ngelihat di media, seringnya ngelihat Pak Ahok nih Pak. Mungkin juga teman-teman warga Jakarta belum mengenal terlalu dalam Pak Jarot gitu. Mungkin ngeliatnya sekali-sekali aja, jarang tampil soalnya Pak. Nah, kalau Bapak boleh ringkas nih Pak,
3 kata yang paling menggambarkan Bapak apa aja? 1, sebetulnya saya pemalu. Masa? Terus? 2, tidak punya rasa takut. Ya. 3, gampang ternyuh kepada orang lain. Oke, jadi itu 3 kata yang paling menggambarkan Bapak. Tidak punya rasa takut. Apakah Bapak berarti tidak takut sama tantangan ketika Bapak dipilih jadi Wagub tuh sama sekali nggak Sama takut sekali dengan semua tidak. permasalahan Jakarta? Sama sekali tidak takut. Apalagi kalau kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu untuk orang lain, membantu orang lain. Selama kita bersih, selama kita tidak ada salah, kenapa mesti takut? Betul juga sih. Ya. Tapi boleh sambil makan juga Oh nggak, Pak? boleh. Iya, boleh. Itu prinsip hidup. Kadang-kadang ada yang takut, ada yang was-was gitu. Jadi enak ngalir saja. Udah setahun belakangan ini kesan-kesan Bapak seperti apa sih? Gini, saya ini kan wakil gubernur untuk menggantikan Pak Ahok. Jadi tugas saya adalah memastikan visi misi Pak Jokowi, Pak Basuki pada tahun 2012 itu bisa terpenuhi. Oke. Jadi tidak membuat visi misi sendiri. Jadi Karena Bapak saya masuk di tengah-tengah. mendukung, mengimplementasikan. Mengimplementasikan. Nah, resikonya adalah sebagai orang nomor 2, memang mungkin lebih banyak saya bekerja di belakang layar. Pak Ahok yang di depan begitu ya. Kami yang di belakang layar membantu, terutama yang berhubungan dengan masyarakat, karena kan tugasnya saya lebih banyak di luar. Sedangkan Pak Ahok lebih banyak di dalam kantor. Itu aja sebetulnya. Bapak pernah bilang juga waktu itu kalau birokrasi itu to serve the people, to protect the people. Betul. Dan Bapak katakan 24 jam itu nggak cukup sama sekali. Kerjanya birokrasi itu kan memang 24 jam. Sejak manusia dalam kandungan itu sudah tugasnya birokrasi. Sampai dia meninggal dunia. Maka kerja birokrasi itu adalah 24 jam. Contoh misalnya jam 2 banjir datang kiriman, kan gitu kan ya. Kita datang ke sono untuk memastikan perlindungan pada masyarakat, pelayanan pada masyarakat. Berarti sering apa lagi tidur diganggu, lagi bersama keluarga diganggu, harus segera menangani itu kan udah biasa ya. Karena saya sama istri saya, sama anak-anak udah biasa 10 tahun saya jadi wali kota kan. Jadi mereka udah terbiasa dengan pola kerja yang mohon maaf tidak beraturan gitu loh ya. Ibu sabar banget berarti ya Bu Happy? Ya apa ya, ya nggak sabar tapi mau nggak mau? ya harus mau ya. Iya. Sebagai tanggung jawab pendamping Bapak ya memang harus siap untuk itu. Anak-anak juga seperti itu. Sama biasa lah kita, karena udah terbiasa ya. Pola kerja kita, jam kerja kita kan nggak jelas nih. Iya. Sama sekali nggak jelas, jadi tidak bisa diukur. Misalnya jam 7 masuk kantor, jam 4:30 pulang, nggak bisa. Dulu sempat saya diprotes, bukan diprotes, ditanya oleh anak saya yang kecil. Ditanya apa? Ya, ditanya. Dia bandingkan sama teman-temannya. Anak saya yang paling kecil itu kelas 4 ya, mau naik kelas 5 ya. Pada saat dia kelas 2 ditanya teman-temannya, namanya Mesia, kerja ayahmu itu apa toh? Nah gitu kan, bingung kan? Bingung kan gitu. Jadi dia tidak mungkin misalnya ngomong sebagai bapaknya wakil gubernur, nggak mungkin. Oh, nggak pernah dijawab begitu, Pak? Tidak pernah. Karena kalau tanya saya selalu tanya gitu, kerjanya ayah itu apa toh? Kok jarang di rumah, keluar terus gitu. Kok nggak seperti papanya, teman-temanku gitu loh. Saya bilang ayah ini kerjanya guru. Bilangnya kerjanya guru? Pendidik gitu loh ya. Berarti kan kecil-kecil nih yang diajar ayah, enggak, yang dididik ayah itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, berarti nggak ketahuan, nggak pernah nonton bapaknya di TV kali ya, anak yang paling kecil. Jarang. Dulu waktu dia kelas 2, kelas 3 ya, tapi sekarang sudah tahu. Dia tahu kalau ayahnya wakil gubernur tahu. Mereka udah terbiasa ya kan, dulu wali kota biasa lah, sudah terbiasa. Tapi ketika di Jakarta ini kan beda sama teman-temannya gitu. Kalau di Blitar
Nah, mereka udah kenal. Oke, Pak, saya tuh masih penasaran sekali hubungan Bapak dengan Pak Ahok. Seperti apa ketika bekerja. Kemudian juga nanti kita akan ngomongin masalah banjir. Tapi jangan dulu dijawab, Pak, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi usai jeda. Pemirsa, untuk Anda yang baru bergabung, saya ini lagi sarapan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Pak Jarod, dan juga ada istrinya Bu Happy nih. Tadi sebelum jeda kita sudah ngobrol-ngobrol setahun belakangan ini pemerintahan Pak Jarod membantu Pak Ahok ini seperti apa. Nah, sekarang saya pengen nanya-nanya lebih dalam lagi hubungannya Pak Jarod dengan Pak Ahok. Kalau Pak Ahok kan cenderung lebih pendekatannya tuh lebih langsung gitu ya, Pak? Meledak-ledak gitu ya. Iya, meledak-ledak. Kalau Pak Ahok itu kan gayanya langsung, Ya, gitu. donasinya keras. Ya. Sehingga kalau saya juga pendekatan seperti itu, birokrasi ini bisa langsung instan. Nah, oleh karena itu saya lebih suka untuk pendekatan yang berbeda. Menurut Bapak orang-orang Jakarta paling pas pendekatannya seperti apa? Perpaduan. Kita tuh mengajarin, memberikan contoh kepada orang dewasa, termasuk anak-anak, ya. Dan itu merupakan pendidikan moral, mental dari kita semua. Di Jakarta memang harus ada kepemimpinan yang tegas, berani, tegas, bersih, gitu kan? Harus itu. Saya cenderung untuk mengambil sikap yang lain, meskipun seringkali dianggap lembek, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Lembek itu malah bagus, lentur toh, lentur itu bisa kenceng, nah itu bisa kenceng ya, bisa lembut, kan gitu aja. Nah, kalau program kerja nih Pak, kita kan warga Jakarta tidak bisa dipungkir lagi memang masih berhadapan dengan banjir, dengan macet. Saya mau nanya soal banjir dulu nih Pak. Ini udah bulan Januari, awal Januari, nanti biasanya bulan Februari itu mulai banjir-banjir tuh Pak. Tahun ini apakah sudah lebih siap dari tahun lalu, dari setahun yang lalu? Gimana? Insya Allah tahun ini jauh lebih siap ya daripada tahun yang lalu. Karena sejak musim kemarau kemarin, itu kita sudah keruk banyak sungai-sungai. Kalau kita lihat sungai-sungai kita sudah mulai bersih, begitu ya. Kemudian kita sudah angkutin sampah, kita sudah normalisasi ya. Pompa air juga sudah bekerja. Kemudian ya, pompa air sudah kita siapkan, kita sudah cek bagus gitu kan. Termasuk yang mobile kita cek. Kemudian kalau nggak cukup, mobil-mobil PMK juga bisa kita kerahkan, terutama untuk daerah-daerah yang ngantong gitu kan. Ini harus disedot ya, harus disedot. Kemudian tergantung sekarang. Karena banjir Jakarta bukan hanya disebabkan karena hujan di Jakarta. Kiriman juga ada ya? Kiriman juga ada dari atas, kemudian diantem juga ada rob dari Jakarta Utara. Tapi insya Allah ini jauh lebih siap. Tapi kalau nanti ada warga nih Pak yang kebanjiran misalnya, tapi mungkin belum tersentuh oleh Pemda gitu mungkin, atau oleh Bapak secara langsung. Apa sih Pak yang mereka bisa lakukan? Apakah bisa langsung nge-tweet ke Pemda supaya langsung diperhatikan, gimana Pak? Bisa. Jalurnya? Kita punya Jakarta Smart City, kita bisa melalui program Clue, ya. Dan kemudian lurah itu pasti sudah bersikap di situ, sudah melakukan langkah-langkah, termasuk dengan PPSU, karena memang garis paling depan, ujung tombak itu adalah kelurahan. Makanya lurah kita perkuat. Oke, itu tadi masalah banjir. Kalau masalah kemacetan kan tentunya nanti hubungannya sama transportasi umum ya kan Pak. Apa sih yang bisa diharapkan oleh masyarakat? Nanti Bapak punya hadiah-hadiah apa saja sih buat nanti tahun-tahun berikutnya? Kira-kira nanti di Jakarta akan ada apa? Apakah akan sudah terintegrasi transportasi umumnya? Bisa diceritain bocoran dikit Pak? Iya. Jadi kita itu bermimpi gitu ya, Jakarta itu seperti kota besar yang lain di dunia. Contohnya? Contohnya minimal seperti Singapura. Oke. Ya, sehingga angkutan umum itu betul-betul bagus. MRT ya, insya Allah 2018 sudah selesai, bisa difungsikan. Terutama yang underpass, yang bawah tanah ya. Kemudian LRT sudah selesai. Kemudian kita terus juga perbaiki sarana Transjakarta, ya busway, jalur busway, mengintegrasikan itu angkutan umum yang
maaf ya, yang reot-reot begitu ya, itu sudah hilang lah ya. Ini ibu kota negara, tidak lagi bisa seperti itu. Kemudian kita bermimpi nanti 2017 atau 2018 ada kartu Jakartawan. Kartu Jakartawan. Jadi itu kan nanti kartunya bisa buat apa aja tuh Pak? Bisa untuk transportasi, dia free, ya. Bisa juga untuk KJP, mereka terima kartu Jakarta Pintar. Bisa juga untuk bayar iuran kebersihan atau pemeliharaan Kusunawa, gitu ya. Bisa untuk ke rumah sakit bagi yang BPJS, gitu ya. Itu kartu Jakarta. Bisa untuk parkir. Wow. Ya. All in one pokoknya ya Pak? All in one. Itu yang bisa sosialisasi mulainya diintegrasikan. kapan? Kira-kira target? Tahun ini sudah kita rancang sistemnya begitu, sehingga itu terintegrasi dengan beberapa bank besar. Ke depan transaksi yang terkait dengan jasa pemerintahan kita upayakan melalui e-money. Semuanya Ya, e-money, semuanya nggak pakai e-money, uang. tidak pakai uang kontan. Kontan. Termasuk sekarang di Transjakarta maupun Kopaja yang terintegrasi dengan Transjakarta itu sudah tidak ada lagi uang kontan, pakai e-money. Oh, kita berharap saja ini dapat segera direalisasikan Ya. ya Pak, semua program-programnya, semua harapan-harapan masyarakat. Ya. Kalau kita omongin kayaknya nggak bakal habis-habis, kita nggak makan-makan juga Nah, nih Pak kita ya. makan sekarang, Kita kita makan makan. dulu ya pemirsa. Sudah dulu ngobrol-ngobrol sama Pak Jarod karena mau sarapan dulu nih sama Bapak dan Ibu. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Sekian dulu sarapan bersama tokoh episode kali ini. Ya. Makan yuk Pak. Ya. Yuk. Bursa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 sudah mulai ramai. Salah satu calon yang tengah dipersiapkan Partai Persatuan Pembangunan adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana. Abraham Lunggana alias Lulung mengaku siap jika ia dicalonkan oleh P3. Bahkan Lulung sesumbar dapat mengungguli petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pencalonan itu tergantung partai, makanya tadi saya prosesnya itu, dan kemudian nanti kalau saya dicalonkan itu melalui putusan musyawarah kerja wilayah. Nah, kemudian kerja wilayah itu diusulkan, dilaporkan pada DPP, DPP menjadi bahan pertimbangan pada Rapim DPP, kemudian baru diputuskan. Nah, kalau kemudian teman-teman tanya, siap nggak jadi calon gubernur misalkan, saya siap nggak melawan Ahok, begitu kan? Oh, saya pasti menang. Iya. Pasti menang saya kalau lawan Ahok. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak memerlukan dukungan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dalam pencalonannya sebagai gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya sempat muncul wacana Ahok akan didukung oleh P3 bila ia menjadi wakil dari Lulung. Teman Ahok yang ngumpulin ngalahin P3 kok. KTP-nya udah ngalahin P3 kok. Jadi tidak masalah Pak ya, berarti kalau tidak didukung oleh P3 Pak? Tidak masalah. Komunikasi dengan partai politik Pak? Ngomong yang lainnya masih... Pemprov DKI Jakarta ini berencana juga menghapuskan APTB dan Transjabodetabek pada tahun ini. Nantinya semua bis di Jakarta akan diganti dengan tarif 3.500. Ini untuk menekan pengguna dari roda 4. Sebelumnya, Gubernur Basuki Cahayapurnama telah meminta APTB dan Transjabodetabek untuk menerapkan tarif serupa dengan Transjakarta, yaitu Rp3.500. Ahok akan membuat semua Transjabodetabek dan APTB berada di bawah Transjakarta. Jika tidak mau, maka Ahok menjamin perusahaan tersebut tidak akan dapat bersaing dengan Transjakarta. Adapun alasan penerapan tarif serupa dan integrasi bis ini adalah untuk menekan jumlah penggunaan motor. Karena hingga saat ini masyarakat dari luar Jakarta masih memilih motor akibat tarif bis dari luar Jakarta yang masih cukup tinggi. Orang lepasin motor, makanya kita pengen nanti APTB juga nggak ada lagi APTB, Transjabodetabek juga nggak ada lagi, semua mesti dibawa Transjakarta. Nah, kamu bayangin kalau kamu dari Bekasi atau dari Tangerang, kamu mesti bayar 6.000, 8.000, terus bayar lagi 3,5. Kamu pilih naik motor. Jadi kalau saya kasih Anda 3,5, langsung dari Tangerang, dari Bekasi atau Depok, mungkin kamu lepasin motor, karena biaya lebih murah. Jadi intinya Transjakarta, saya maunya tahun ini seluruh wilayah bus yang ada di Jakarta, seluruh jalur bus yang non-busway itu harus dikuasai oleh Transjakarta. Untuk target realisasinya tahun ini juga semua? Halte kita akan tambah, tahun ini kita bangun banyak halte, bagusin juga. Jadi intinya semua kendaraan yang umum yang ada
itu harus di bawah Transjakarta. Kita tawarkan Anda rupiah per kilometer. Kalau tidak, Anda nggak bisa bersaing dengan kami juga. Pasti bangkrut. 3,5, kamu mau naik Metro Mini butut 4.000. Mau naik 3,5 yang AC, pasti 3,5. Dan bayar 3,5, seluruh jaringan bus Transjakarta nggak usah bayar lagi. Oke, kalau kita lihat di sini ya, kita juga punya polling responden tentang pemerintahan Ahok yang setahun kemarin ini 83% puas. Ada beberapa polling juga yang sudah dilakukan juga rata-rata di atas 60% nih kalau kita lihat nih di sini. Kemudian juga dianggapnya 66% yakin bahwa duet Ahok dan Jarot pada saat ini bisa mengatasi masalah-masalah DKI Jakarta. Nah, mungkin kalau dari Cyrus Network sendiri juga melihat nggak misalnya prestasi yang sudah dilakukan selama Ahok menjabat maupun juga kontroversinya begitu soal yang selama ini terjadi. Iya, kalau kita bicara Ahok kan kita bicara tentang dua hal. Pertama bicara soal kontroversi. Karena Ahok memang orangnya tanpa kompromi. Kalau nggak ada kompromi sama sekali, ya kita akan punya risiko kontroversi karena ada orang-orang yang tidak puas, ada orang yang tidak senang, atau ada orang yang terganggu kepentingannya karena kita tidak mau kompromi. Tapi di lain pihak kita juga melihat dia seorang yang serius bekerja. Walaupun misalnya anggaran APBD tahun 2015 misalnya sempat terganggu dalam tanda kutip, akhirnya disahkan melalui Pergub, tapi cukup banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Walaupun orang sering ribut misalnya soal serapan anggaran, tapi ternyata dengan serapan anggaran tidak begitu tinggi, sungai-sungai bisa dinormalisasi. Mungkin lebih dari 70% sungai sudah dinormalisasi. Itu sebabnya sampai hari ini kita tidak menemukan berita banjir yang signifikan gitu. Oke. Kalaupun ada yang mengeluh banjir malam-malam, tapi pagi harinya sudah nggak ada gitu. Ya, genangan itu Mas namanya Mas. Ya. Nah, dan kami ini akan tampilkan beberapa pernyataan ini dari tokoh-tokoh yang akan berlaga tentunya di pemilihan gubernur DKI Jakarta atau dikira-kira akan berlaga seperti Ridwan Kamil yang tadi sudah saya katakan akan berfokus kepada Kota Bandung, PR-nya juga masih banyak dan mengapresiasi jika ada yang menyebut namanya. Nah, selain Ridwan Kamil, ini juga ada Haji Lulung. Katanya pasti menang kalau melawan Ahok, yakin Pak Lulung. Kalau pasti menang ini memang trending topik banget sih kalau ada hashtagnya Pak Lulung. Tapi mungkin kalau berlaga dengan Ahok kita harus lihat nanti ya. Tantowi Yahya, Ketua DPR Partai Golkar yang menyatakan seperti seorang politisi sangat diplomatis, diberi mandat harus melakukan kalkulasi politik secara cermat. Kalau maju sebagai gubernur, calon gubernur harus menang. Sementara kalau dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sendiri menyatakan semakin banyak calon semakin bagus kok, ini menandakan demokrasi di Jakarta berjalan dengan baik. Oke, kita lihat bagaimana respon dari netizen menanggapi soal bursa calon survei ini. Ada yang memilih Johan Budi yang dulu menjadi salah satu capim ya dari KPK. Kemudian pertarungan gubernur diharapkan hanya ada 2 calon begitu ya untuk lebih memudahkan agar lebih seru. Aduh, nanti jangan-jangan kayak Pilpres lagi benar-benar terbelah begitu DKI nanti nih. Oke, jangan sampai ya, kita harapkan juga ini jadi pemilu kada yang damai. Oke, kita akan bahas soal bursa calon gubernur DKI Jakarta. Oke, memang masih 1,5 tahun lagi untuk pemilu kada di DKI ini. Tapi kita lihat, ini siapa tokoh yang paling populer untuk menempati kursi DKI 1. Kita lihat ini adalah survei yang dikeluarkan oleh Cyrus Network. Ada nama Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, dan juga ada Basuki Cahayapurnama tentunya sebagai gubernur DKI Jakarta incumbent. Nah, ini soal tokoh yang paling disukai. Coba kalau kita lihat dari survei berikutnya ini elektabilitas keterpilihan. Masih Basuki Cahayapurnama yang menempati posisi tertinggi di sini. Kemudian diikuti Ridwan Kamil yang memang juga sudah disebut-sebut, tapi dari Ridwan Kamil sendiri menyatakan bahwa tidak, saya lebih pengen di Bandung. Tapi ya, namanya juga politisi ya. Hari ini ngomong apa, besok juga bisa berganti. Kemudian ada nama Tantowi Yahya yang juga ikut dalam elektabilitas, dan Haji Lulung. Siapa yang tidak ingat Haji Lulung atau Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ini juga kami tim Selamat Pagi Indonesia berkesempatan begitu untuk berbincang-bincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarot Saiful Hidayat. Pemirsa, sarapan bersama tokoh pagi ini menghadirkan orang nomor 2 di DKI Jakarta. Ada Pak Jarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur kita, warga Jakarta. Pak Jarot, terima kasih loh saya udah boleh ke rumah Bapak ikut sarapan. Ibu Happy, makasih banget.
Sama-sama, terus. Pak Jarod, kalau kita ngelihat di media, seringnya ngelihat Pak Ahok nih, Pak. Mungkin juga teman-teman warga Jakarta belum mengenal terlalu dalam Pak Jarod gitu. Mungkin ngeliatnya sekali-sekali aja, jarang tampil soalnya, Pak. Nah, kalau Bapak boleh ringkas nih, Pak, 3 kata yang paling menggambarkan Bapak apa aja? 1, sebetulnya saya pemalu. Masa? Terus? 2, tidak punya rasa takut. Ya. 3, gampang ternyuh kepada orang lain. Oke, jadi itu 3 kata yang paling menggambarkan Bapak. Tidak punya rasa takut. Apakah Bapak berarti tidak takut sama tantangan ketika Bapak dipilih jadi Wagub tuh sama sekali nggak takut dengan semua permasalahan Jakarta? Sama sekali tidak takut. Apalagi kalau kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu untuk orang lain, membantu orang lain. Selama kita bersih, selama kita tidak ada salah, kenapa mesti takut? Betul juga sih. Ya. Tapi boleh sambil makan juga, Pak? Boleh. Ya, Itu prinsip hidup. Kadang-kadang ada yang takut, ada yang was-was gitu. Jadi enak ngalir saja. Udah setahun belakangan ini, kesan-kesan Bapak seperti apa sih? Gini, saya ini kan wakil gubernur untuk menggantikan Pak Ahok. Jadi tugas saya adalah memastikan visi misi Pak Jokowi, Pak Basuki pada tahun 2012 itu bisa terpenuhi. Jadi tidak membuat visi misi sendiri. Jadi karena Bapak saya masuk di tengah-tengah. Mendukung, mengimplementasikan. Nah, resikonya adalah sebagai orang nomor 2, memang mungkin lebih banyak saya bekerja di belakang layar. Pak Ahok yang di depan begitu ya. Kami yang di belakang layar membantu, terutama yang berhubungan dengan masyarakat, karena kan tugasnya saya lebih banyak di luar. Sedangkan Pak Ahok lebih banyak di dalam kantor. Itu aja sebetulnya. Bapak pernah bilang juga waktu itu kalau birokrasi itu to serve the people, to protect the people. Betul. Dan Bapak katakan 24 jam itu nggak cukup sama sekali. Kerjanya birokrasi itu kan memang 24 jam. Sejak manusia dalam kandungan itu sudah tugasnya birokrasi sampai dia meninggal dunia. Maka kerja birokrasi itu adalah 24 jam. Contoh misalnya jam 2 banjir datang kiriman, gitu kan ya. Kita datang ke sono untuk memastikan perlindungan pada masyarakat, pelayanan pada masyarakat. Berarti sering apa lagi tidur diganggu, lagi bersama keluarga diganggu, harus segera menangani masalah-masalah. Itu kan biasa ya, karena saya sama istri saya, sama anak-anak udah biasa. 10 tahun saya jadi wali kota kan, jadi mereka udah terbiasa dengan pola kerja yang, mohon maaf, tidak beraturan gitu loh ya. Ibu sabar banget berarti ya Bu Happy? Ya apa ya, ya nggak sabar tapi mau nggak mau? Ya, harus mau ya. Iya. Sebagai tanggung jawab pendamping Bapak ya memang harus siap untuk itu. Anak-anak juga seperti itu. Sama biasa lah kita, karena udah terbiasa ya. Pola kerja kita, jam kerja kita kan nggak jelas nih. Iya. Sama sekali nggak jelas, jadi tidak bisa diukur. Misalnya jam 7 masuk kantor, jam 4:30 pulang, nggak bisa. Dulu sempat saya diprotes, bukan diprotes, ditanya oleh anak saya yang kecil. Ditanya apa? Ya, ditanya. Dia bandingkan sama teman-temannya. Anak saya yang paling kecil itu kelas 4 ya, mau naik kelas 5 ya. Pada saat dia kelas 2 ditanya teman-temannya, namanya Mesia, kerja ayahmu itu apa toh? Nah gitu kan, bingung kan? Bingung kan gitu. Jadi dia tidak mungkin misalnya ngomong sebagai bapaknya wakil gubernur, nggak mungkin. Oh, nggak pernah dijawab begitu, Pak? Tidak pernah. Karena kalau tanya saya selalu tanya gitu, kerjanya ayah itu apa toh? Kok jarang di rumah, keluar terus gitu. Kok nggak seperti papanya, teman-temanku gitu loh. Saya bilang, ayah ini kerjanya guru. Bilangnya kerjanya guru? Guru, pendidik gitu loh ya. Berarti kan kecil-kecil nih yang diajar ayah. Enggak, yang dididik ayah itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, berarti ketahuan nggak pernah nonton bapaknya di TV kali ya? Anak yang paling kecil. Jarang. Dulu waktu dia kelas 2, kelas 3 ya. Tapi sekarang sudah tahu. Dia tahu kalau ayahnya wakil gubernur tahu. Mereka udah terbiasa ya kan, dulu wali kota biasa lah. Sudah
terbiasa. Tapi ketika di Jakarta ini kan beda sama teman-temannya gitu. Kalau di Blitar, nah mereka udah kenal. Oke, Pak, saya tuh masih penasaran sekali hubungan Bapak dengan Pak Ahok. Seperti apa ketika bekerja. Kemudian juga nanti kita akan ngomongin masalah banjir. Tapi jangan dulu dijawab, Pak, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi usai jeda. Kemudian lurah itu pasti sudah bersikap di situ, sudah melakukan langkah-langkah, termasuk dengan PPSU, karena memang garis paling depan, ujung tombak, itu adalah kelurahan. Makanya lurah kita perkuat. Oke, itu tadi masalah banjir. Kalau masalah kemacetan kan tentunya nanti hubungannya sama transportasi umum ya kan Pak. Apa sih yang bisa diharapkan oleh masyarakat? Nanti Bapak punya hadiah-hadiah apa saja sih buat nanti tahun-tahun berikutnya? Kira-kira nanti di Jakarta akan ada apa? Apakah akan sudah terintegrasi transportasi umumnya? Bisa diceritain bocoran dikit Pak? Iya, jadi kita itu bermimpi gitu ya. Jakarta itu seperti kota besar yang lain di dunia. Contohnya? Contohnya minimal seperti Singapura. Oke. Ya, sehingga angkutan umum itu betul-betul bagus. MRT ya, insya Allah 2018 sudah selesai, bisa difungsikan. Terutama yang underpass, yang bawah tanah ya. Kemudian LRT sudah selesai. Kemudian kita terus juga perbaiki sarana Transjakarta, ya busway, jalur busway, mengintegrasikan itu angkutan umum yang maaf ya yang reot-reot begitu ya itu sudah hilang lah ya. Ini ibu kota negara tidak lagi bisa seperti itu. Kemudian kita bermimpi nanti 2017 atau 2018 ada kartu Jakartawan. Kartu Jakartawan. Jadi itu kan nanti kartunya bisa buat apa aja tuh Pak? Bisa untuk transportasi, via free, ya. Bisa juga untuk KJP, mereka terima kartu Jakarta Pintar. Bisa juga untuk bayar iuran kebersihan atau pemeliharaan Pusunawa, gitu ya. Bisa untuk ke rumah sakit bagi yang BPJS, gitu ya. Itu kartu Jakarta. Bisa untuk parkir. Wow. Ya. All in one pokoknya ya Pak? All in one. Itu yang bisa sosialisasi mulainya kapan? Kira-kira target? Tahun ini sudah kita rancang sistemnya begitu sehingga itu terintegrasi dengan beberapa bank besar. Ke depan transaksi yang terkait dengan jasa pemerintahan kita upayakan melalui e-money. Semuanya ya, semuanya pakai e-money, tidak pakai uang kontan. Termasuk sekarang di Transjakarta maupun Kopaja yang terintegrasi dengan Transjakarta itu sudah tidak ada lagi uang kontan, pakai e-money. Oh, kita berharap saja ini dapat segera direalisasikan ya Pak, semua program-programnya, semua harapan-harapan masyarakat. Kalau kita omongin kayaknya nggak bakal habis-habis, kita nggak makan-makan juga nih Pak ya. Kita makan dulu ya pemirsa. Sudah dulu ngobrol-ngobrol sama Pak Jarod karena mau sarapan dulu nih sama Bapak dan Ibu. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Sekian dulu sarapan bersama tokoh episode kali ini. Makan yuk Pak. Bursa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 sudah mulai ramai. Salah satu calon yang tengah dipersiapkan Partai Persatuan Pembangunan adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana. Abraham Lunggana alias Lulung mengaku siap jika ia dicalonkan oleh P3. Bahkan Lulung sesumbar dapat mengungguli petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pemirsa, untuk Anda yang baru bergabung, saya ini lagi sarapan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Pak Jarod dan juga ada istrinya Bu Happy nih. Tadi sebelum jeda kita sudah ngobrol-ngobrol setahun belakangan ini pemerintahan Pak Jarod membantu Pak Ahok ini seperti apa. Nah sekarang saya pengen nanya-nanya lebih dalam lagi hubungannya Pak Jarod dengan Pak Ahok. Kalau Pak Ahok kan cenderung lebih pendekatannya tuh lebih langsung gitu ya Pak? Meledak-ledak gitu ya? Iya, meledak-ledak. Kalau Pak Ahok itu kan gayanya langsung, ya, gitu. Donasinya keras. Ya. Sehingga kalau saya juga pendekatan seperti itu, birokrasi ini bisa langsung pingsan. Nah, oleh karena itu saya lebih suka untuk pendekatan yang berbeda. Menurut Bapak orang-orang Jakarta paling pas pendekatannya seperti apa? Perpaduan. Kita tuh mengajarin, memberikan contoh kepada orang dewasa, termasuk anak-anak, ya. Dan itu merupakan pendidikan moral, mental dari kita semua. Di Jakarta memang harus ada kepemimpinan yang tegas, berani, tegas, bersih,
gitu kan, harus itu. Saya cenderung untuk mengambil sikap yang lain, meskipun seringkali dianggap lembek, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Lembek itu malah bagus, lentur toh, lentur itu bisa kenceng, nah itu bisa kenceng ya, bisa lembut, kan gitu aja. Nah kalau program kerja nih Pak, kita kan warga Jakarta tidak bisa dipungkiri lagi, memang masih berhadapan dengan banjir, dengan macet. Saya mau nanya soal banjir dulu nih Pak. Ini udah bulan Januari, awal Januari, nanti biasanya bulan Februari itu mulai banjir-banjir tuh Pak. Tahun ini apakah sudah lebih siap dari tahun lalu, dari setahun yang lalu? Gimana? Insya Allah tahun ini jauh lebih siap ya daripada tahun yang lalu. Karena sejak musim kemarau kemarin, itu kita sudah keruk banyak sungai-sungai. Kalau kita lihat sungai-sungai kita sudah mulai bersih begitu ya. Kemudian kita sudah angkutin sampah, kita sudah normalisasi ya. Pompa air juga sudah bekerja. Kemudian ya, pompa air sudah kita siapkan, kita sudah cek bagus gitu kan. Termasuk yang mobile kita cek. Kemudian kalau nggak cukup, mobil-mobil PMK juga bisa kita kerahkan, terutama untuk daerah-daerah yang ngantong gitu kan. Ini harus disedot ya, harus disedot. Kemudian tergantung sekarang. Karena banjir Jakarta bukan hanya disebabkan karena hujan di Jakarta. Kiriman juga ada ya? Kiriman juga ada dari atas, kemudian diantem juga ada rob dari Jakarta Utara. Tapi insya Allah ini jauh lebih siap. Tapi kalau nanti ada warga nih Pak yang kebanjiran misalnya, tapi mungkin belum tersentuh oleh Pemda gitu mungkin, atau oleh Bapak secara langsung. Apa sih Pak yang mereka bisa lakukan? Apakah bisa langsung nge-tweet ke Pemda supaya langsung diperhatikan, gimana Pak? Bisa. Jalurnya? Kita punya Jakarta Smart City, kita bisa melalui program Clue ya. Dan kemudian